Selamat datang. Kalau Anda sedang mencari saham yang, katakanlah, sangat unik, kompleks, dan penuh dengan cerita, nah, PT Nanotech Indonesia Global atau Nano ini bisa jadi jawabannya. Hari ini kita akan coba bedah bersama apa sih yang sebenarnya ada di balik saham ini. Go Nano or Die. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah filosofi mereka yang, jujur saja, kedengarannya berani dan nekat banget. Dan filosofi inilah yang menjadi panggung dari sebuah kisah investasi yang taruhannya sangat tinggi. Jadi Nano ini apa sih sebenarnya? Gampangnya begini, mereka ini pionir. Satu-satunya perusahaan riset dan pengembangan nanoteknologi yang melantai di bursa kita. Perusahaan ini didirikan oleh seorang ilmuwan senior yang punya mimpi besar, membangun ekosistem teknologi nasional. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari mimpinya dulu. Dari potensi raksasa yang membuat banyak sekali investor bersemangat dan melirik saham ini. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu apa itu nanoteknologi. Anggap saja ini ilmu sulap di tingkat yang super-super kecil di skala atom dan molekul. Potensinya, wah, ini bisa mengubah total banyak sekali industri, mulai dari obat-obatan sampai manufaktur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Sisi ceritanya, janji masa depan yang dipertaruhkan oleh para investor. Anggap saja ini adalah bull case-nya. Lihat angka ini, 4,95 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main. Ini adalah total nilai kontrak yang katanya sudah di tangan Nano, yang akan mereka eksekusi dalam 3 tahun ke depan. Tentu, untuk mengerjakan proyek triliunan, butuh modal besar kan? Nah, mereka sudah mendapatkan komitmen modal sampai 200 miliar rupiah dari grup investasi global, yaitu LDA Capital. Ceritanya jadi makin meyakinkan. Dan yang menarik, janji triliunan itu bukan dari satu proyek saja loh. Coba lihat, mereka main di banyak sektor. Ada minuman fungsional, logistik pangan, kesehatan, bahkan sampai ke teknologi pertambangan. Ini menunjukkan adanya diversifikasi. Walaupun beberapa bentuknya adalah kemitraan, artinya model pendapatannya bisa jadi beda. Tapi ini tetap bukti bahwa mereka bisa masuk ke banyak industri penting. Direktur utamanya sendiri menekankan pertumbuhan Nano ini katanya dibangun di atas substansi, bukan sekedar janji masa depan atau hype semata, tapi didorong oleh eksekusi nyata yang hasilnya bisa diukur. Oke, tadi kita sudah lihat mimpinya, ceritanya indah sekali. Tapi sebagai investor cerdas, kita harus lihat dua sisi mata uang kan? Sekarang mari kita turun ke bumi dan kita periksa realitas keuangan perusahaan saat ini. Nah, disinilah kita ketemu lampu kuning yang pertama. Meskipun pendapatannya bertumbuh, tapi lihat laba bersihnya. Justru turun 21,4% pada tahun 2024. Ini jadi pertanyaan besar pertama. Kenapa labanya malah turun? Dan ternyata, tren penurunan ini terus berlanjut. Kalau kita lihat data semester pertama tahun 2024, laba bersihnya turun lagi, bahkan lebih dalam, 34% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Ini jadi catatan penting ya. Kalau itu belum cukup, ada lagi yang perlu kita perhatikan. Auditor independennya sendiri memberikan catatan khusus atau hal audit utama dalam laporan keuangan 2024. Ini adalah hal yang serius. Angkanya adalah 105,87 miliar rupiah. Ini nilai dari pos uang muka pembelian aset. Angka ini kan besar sekali kalau dibandingkan dengan total aset perusahaan. Ini mengindikasikan mereka memang sedang melakukan investasi masif. Tapi di sisi lain artinya banyak sekali modal yang terikat di situ dan belum produktif. Lalu bagaimana kata pasar? Kalau kita lihat dari kacamata analisis teknikal, sinyalnya cukup jelas, sangat jual atau strong sell, baik itu dalam jangka waktu harian, mingguan, maupun bulanan. Pasar kelihatannya sedang pesimis terhadap saham ini. Oke, sampai sini kita jadi agak bingung kan? Di satu sisi ada mimpi triliunan, di sisi lain angka-angka realnya seperti ini. Inilah yang saya sebut sebagai paradoks valuasi Nano. Bagaimana bisa sebuah saham terlihat murah dan mahal pada saat yang bersamaan? Kok bisa? Nah, ini dia jawabannya. Lihat dua rasio ini. Kalau dari price to book ratio atau PBV, angkanya cuma 0,83 kali. Artinya, harga sahamnya lebih murah dari nilai aset di bukunya. Ibaratnya kita bisa beli aset perusahaan ini dengan diskon. Murah kan? Tapi, coba lihat price to earnings ratio-nya atau PIR, sekitar 160 kali. Artinya, kita membayar 160 kali lipat dari laba tahunannya saat ini. Mahal banget. Ini dilema utamanya. Oke, dengan semua data ini, apa yang harus kita lakukan? Ingat, peran saya di sini bukan untuk memberi Anda jawaban beli atau jual.
tapi untuk membantu Anda sebagai investor untuk bisa menyusun pertanyaan yang tepat, supaya Anda bisa membangun tesis investasi Anda sendiri. Pertama-tama kita perlu sadar di mana nano ini diperdagangkan. Mereka ada di papan akselerasi. Ini adalah papan khusus untuk perusahaan rintisan dengan potensi pertumbuhan tinggi. Tapi ada tapinya. Di papan ini aturan mainnya beda. Dan yang paling penting, risikonya juga jauh lebih tinggi. Volatilitasnya jangan kaget. Mari kita rangkum risiko-risiko utamanya. 1. Risiko eksekusi. Pertanyaannya simpel. Mampukah perusahaan dengan skala saat ini mengelola proyek bernilai triliunan rupiah? Kedua, risiko dilusi. Ingat pendanaan dari LDA Capital tadi? Itu bisa berarti akan ada banyak saham baru yang diterbitkan yang berpotensi mengencerkan nilai kepemilikan Anda. 3. Risiko skalabilitas. Ada kesenjangan besar antara nilai kontrak jumbo dengan aset dan tenaga kerja mereka saat ini. Dan terakhir, risiko regulasi. Karena ini teknologi baru, peraturannya juga masih berkembang. Pada akhirnya, setelah menimbang semua ini, bolanya kembali ke tangan Anda. Apa tesis investasi Anda terhadap nano? Pada dasarnya, nano menyajikan sebuah pilihan fundamental. Apakah Anda seorang investor yang berpegang pada angka-angka hari ini yang kita lihat tadi labanya sedang turun? Atau Anda adalah seorang investor yang ingin bertaruh pada eksekusi sebuah impian besar di masa depan? Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Apakah nanoteknologi ini benar-benar terobosan besar berikutnya yang sudah di depan mata? Atau sebuah masa depan yang masih terlalu jauh untuk bisa kita nilai dengan uang hari ini? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah perusahaan seperti Nano punya tempat di portofolio Anda.